Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ja'far, dosen program studi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memberikan pemaparan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengejaran. Dari beberapa mata kuliah yang pernah kami ampuh di bidang konstruksi mesin, kami memilih mata kuliah kinematika mekanisme. Kinematika berasal dari kata kinema yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti motion atau gerakan. Jadi, kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerakan suatu benda. Hal yang perlu diketahui adalah kinematika tidak membahas gaya. Hal ini yang menjadi pembeda antara kinematika dengan dinamika. Dinamika sendiri adalah ilmu yang mempelajari gerakan suatu benda dengan meninjau gaya-gaya penyebab terjadinya gerakan. Dan kinematika ini untuk kurikulum program studi teknik mesin terpisah dengan dinamika teknik. Kinematika mekanisme memiliki bobot 2 SKS dan akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah dinamika pada semester selanjutnya. Kinematika akan membahas mengenai perpindahan, kecepatan, percepatan dengan menggunakan metode grafis dan juga metode analitis. Hal ini yang akan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisis gerakan suatu mekanisme dengan menggunakan metode grafis dan juga metode analitis. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliahnya, adapun bahan kajiannya adalah konsep dasar kinematika, baik itu kinematika partikel, kinematika benda kaku, kemudian kita bahas juga mobilitas dan diagram kinematik, kemudian kita tinjau mekanisme sederhana. Kita lakukan analisis kecepatan dengan menggunakan metode grafis, baik itu metode pusat saat maupun metode kecepatan relatif. Selanjutnya, kita analisis percepatan dengan menggunakan metode grafis, yaitu metode kecepatan relatif. Setelah kita meninjau metode grafis, kita akan melakukan analisis kecepatan dan juga percepatan dengan menggunakan metode analitik. Dan yang terakhir, kita akan melakukan analisis percepatan pada mekanisme yang memiliki komponen Coriolis. Untuk memudahkan aktivitas belajar mengajar, digunakan perangkat keras dan juga perangkat lunak. Alhamdulillah, ITK telah menyediakan perangkat yang ada di dalam ruangan, seperti proyektor, kamera webcam, dan juga komputer. Satu lagi perangkat yang disediakan adalah pen tablet atau tablet grafik. Adapun perangkat lunak yang digunakan adalah aplikasi Office seperti Word, PowerPoint, maupun PDF. Kemudian ada aplikasi meeting online seperti Zoom Meeting dan juga Google Meet. Karena dalam mata kuliah kinematika mekanisme memiliki metode grafis, maka kami juga menggunakan aplikasi Computer Aided Design. Learning Management System telah dikembangkan di ITK dengan nama e-learning ITK. E-learning ini sangat efektif dan efisien dalam pengelolaan mata kuliah kinematika mekanisme. Di sini kita bisa memasukkan informasi mata kuliahnya seperti deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, komposisi nilai evaluasi, bahan kajian, kontrak kuliah, RPS, dan pustaka. Setiap pertemuan akan diberikan materi perkuliahan berupa diktat dan juga video pembelajaran. Tak lupa asesmen dilakukan dengan memberikan tugas yang bisa dikumpulkan di Learning Management System. Dengan media pembelajaran yang memadai,
aktivitas belajar baik itu sinkron maupun asinkron bisa kita lakukan. Pembelajaran sinkron bisa kita lakukan di dalam ruangan atau pembelajaran secara daring. Untuk pembelajaran asinkron sendiri, mahasiswa bisa belajar mandiri dengan mengakses e-learning ITK dan membuka bahan ajar baik itu diktat atau video pembelajaran. Beberapa video pembelajaran telah kami susun, salah satunya adalah contoh penerapan dari kecepatan relatif pada sebuah mekanisme. Berikut adalah cuplikan dari video pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menentukan kecepatan dengan menggunakan kecepatan relatif pada mekanisme, di mana di sini ada mekanisme yang berjumlah 6 batang. Terlihat pada gambar, O12A memiliki panjang 18 cm, kemudian panjang batang penghubung 3, dalam hal ini adalah AC sebesar 55 cm, kemudian di sini ada AB 23 cm, selanjutnya ada batang penghubung 4, ada O14C, ukurannya adalah 35 cm. Selanjutnya ada batang penghubung BD, ukurannya adalah 50 cm. Dan batang penghubung 6 merupakan slider. Di sini terdapat kecepatan sudut pada batang penghubung 2 10 radian per sekon dan berputar searah jarum jam. Jika di sini perubahan sudutnya sesaat pada sudut 45 derajat, maka kita ingin mengetahui besarnya VA, VBA, VCA, VC, VDB, dan juga VD. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita meninjau tiap batang penghubungnya, kemudian kita petakan yang mana yang sudah diketahui kecepatannya. Yang pertama kita tinjau batang penghubung 2, di sini ada VA. VA sama dengan O12A dikali dengan omega 2. Hasilnya adalah 180 cm per sekon. Arahnya sendiri, dia searah omega 2, kemudian tegak lurus dengan O12A. VA relatif terhadap titik O. Karena arahnya searah dengan omega 2, jika kita gambarkan di sini, posisinya di bawah, ini adalah VA, dan tegak lurus terhadap O12A. Selanjutnya kita tinjau batang penghubung 3, di sini ada VBA dan juga VCA. Untuk besarnya, karena omega 3 belum diketahui, kita tidak bisa mengetahui besarnya VBA maupun VCA. Karena VBA sama dengan AB dikali dengan omega 3, sedangkan omega 3-nya belum diketahui. Karena arahnya omega 3 belum diketahui, maka kita juga belum bisa mengetahui arah dari VBA dan juga VCA. Tapi yang kita ketahui, untuk VBA dan VCA, dia tegak lurus terhadap batang penghubung 3. VBA maupun VCA relatif terhadap titik A. Sama halnya kecepatan yang ada di batang penghubung 3, kecepatan VC di batang penghubung 4, dan juga VD di batang penghubung 5 belum bisa kita ketahui besar dan arahnya, karena masing-masing kecepatan sudutnya belum kita ketahui.
Dan yang terakhir adalah VD. Selanjutnya kita gambar kembali kecepatan di tiap batang penghubungnya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan kecepatan yang belum kita ketahui dengan membuat poligon kecepatan. Tentukan titik O terlebih dahulu. Nantinya VA yang relatif terhadap O12, VC relatif terhadap O14, dan juga VD yang relatif terhadap O16 kita masukkan di titik O. Yang pertama kita masukkan VA di titik O, karena A relatif terhadap O12. Di ujungnya ada titik A. Jika kita lihat mekanismenya, yang lebih mudah kita selesaikan terlebih dahulu adalah VCA dan juga VC. Kita hubungkan VCA, VC dengan VA. Di mana VCA relatif terhadap A, maka kita masukkan VCA di titik A, di poligon kecepatan. Untuk VC, kita masukkan di titik O, karena VC relatif terhadap O14. Untuk VC, arah panahnya menuju titik C, kemudian VCA, arah panahnya juga menuju titik C. Karena VBA dan VCA berada pada batang penghubung yang sama, maka kita bisa membandingkan keduanya. Metode yang digunakan ada secara grafis dan juga secara analitis. Untuk grafis, langkah-langkahnya sebagai berikut. Dari poligon kecepatan tadi, kita dapatkan VCA sebesar 4,79.
Kemudian hubungkan ujung VCA dengan titik A sebagai titik relatifnya. Kemudian tarik garis yang tegak lurus dengan AB sehingga nantinya kita dapatkan besarnya VBA. VBA yang didapatkan adalah 2 cm atau 20 cm per sekon. Cara yang kedua adalah kita bandingkan antara VCA dengan VBA. Untuk VCA, persamaannya adalah panjang batang penghubung AC dikali dengan omega 3. Sedangkan untuk VBA, persamaannya adalah AB dikali dengan omega 3. Kemudian kita bandingkan, sehingga untuk mendapatkan nilai VBA dapat dihitung dengan menggunakan persamaan AB per AC dikali dengan VCA. Kemudian VD relatif terhadap titik O. Kita masukkan VD dan yang terakhir kita hubungkan dengan VDB. VDB relatif terhadap titik B. Secara grafis, kita sudah mendapatkan nilai VA 180 cm per sekon atau 1,8 meter per sekon. Kemudian VCA-nya kita dapatkan 47,9 cm per sekon. VC-nya 20 cm per sekon. VBA 191,2 cm per sekon. VDB 170,1 cm per sekon serta VD 22,4 cm per sekon. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas terlebih dahulu tugas yang telah dikerjakan sebelumnya. Tugas ini telah diberikan minggu lalu dan kita mau mencari kecepatan-percepatan pada mekanisme yang memiliki 6 batang penghubung. Di sini diketahui O12A-nya 50 cm, kemudian batang penghubung 3 terdiri dari AB, BD, dan AD. AB-nya ukurannya adalah 50 cm, kemudian AD-nya 70 cm, dan BD-nya 65 cm. O16D sendiri adalah 80 cm, dan panjang BC-nya 120 cm. Diketahui kecepatan sudut pada batang penghubung 2 sebesar 5 radian per sekon dan kecepatan sudutnya
berputar berlawanan arah jarum jam. Untuk perpindahannya sendiri, perpindahan yang ada di batang penghubung 2 memiliki sudut sebesar 2 digit terakhir dari NIM masing-masing mahasiswa. Sejauh ini, apakah ada yang bersedia mempresentasikan hasil pekerjaannya minggu lalu? Silakan. Pak, saya boleh kerasan, Pak? Boleh, silakan Alfandi. Saya stop sharing dulu. Jadi, dari soal yang tadi, skalanya itu 1000/1 ini saya salah tulisnya. Salah tulis. Ya, jadi sesuai dengan skalanya, NIM saya 13 berarti derajatnya 13, kemudian omeganya itu adalah 5 radian per second. Kemudian yang pertama saya mencari dulu kecepatan di titik A menggunakan rumus VA sama dengan R kali omega dengan panjang O12A dikali omega itu 0,5 meter dikali 5 radian per second didapatkan 2,5 meter per second. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan masukan kepada Alfandi? Siapa tahu ada yang mau dikoreksi? Silakan. Itu sepertinya omeganya mengarah berlawanan jarum jam, tapi VA-nya ke bawah. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Kak Findra. Memang kalau kita lihat dari tugasnya Alfandi, omega 2-nya berlawanan arah jarum jam, namun VA-nya arahnya ke bawah. Apakah memang VA-nya ke bawah? Salah, Pak. Harusnya VA-nya ke atas. Oke, sudah diperbaiki di poligonnya, tapi mungkin perlu diinformasikan kembali bahwa untuk VA yang digambarkan secara vektor, kalau kita gambarkan di batang penghubungnya, tegak lurus terhadap batang penghubung, dan juga arah dari kecepatan VA-nya mengikuti arah dari omega 2-nya atau kecepatan sudutnya. Ketika kecepatan sudutnya berlawanan arah jarum jam, maka VA-nya posisinya ke atas. Ya, Pak. Jadi selanjutnya mencari kecepatan D di batang DO. Itu arahnya adalah VD tegak lurus dengan batangnya. Kemudian mencari kecepatan D per A tegak lurus dengan batang AD, kecepatan VDA-nya. Nah ya Pak. Kemudian saya masukkan ke segitiga kecepatan poligon. Iya Pak, ini jadi VA-nya yang benar di sini Pak. Saya tadi yang di atas belum saya ganti fotonya Pak. Oke, berarti di sini sudah diperbaiki VA-nya arahnya ke atas, gitu ya, sudah betul. Kemudian karena VA-nya ini relatif terhadap titik O12, kita masukkan terlebih dahulu di titik O. Baru nanti menyusul VD dan VDA. VD dan VDA belum kita ketahui besarnya, tapi kita ketahui dia tegak lurus terhadap batang penghubungnya masing-masing. Adapun VD ini relatif terhadap titik O16. Jadi kita masukkan VD di titik O. Kemudian VDA ini relatif terhadap titik A. Makanya kita masukkan VDA di ujung titik A. Biarkan berpotongan antara VDA dan VD, maka kita akan mendapatkan nilai VD dan VDA. Terima kasih, Alfandi. Selanjutnya saya mencari kecepatan B per A dan B per D, yang dimana B per A itu tegak lurus dengan batang AB, dan juga VB per D-nya itu tegak lurus terhadap batang BD. Di sini ABD itu merupakan perluasan dari batang AD. Kemudian dimasukkan ke segitiga poligonnya lagi. Di situ bentuknya jadi VBD-nya itu ke arah titik B. Kemudian dari VB per A-nya itu dari titik A ke titik B. Kemudian ditarik dari titik O ke titik B untuk mendapatkan VB-nya. Maka didapatkan hasilnya seperti ini.
selanjutnya saya mencari titik kecepatan di titik C. Karena titik C itu kan bentuknya slider, jadi kecepatannya ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian saya juga mencari kecepatan di batang BC, di mana kecepatannya adalah B per C yang tegak lurus terhadap batang BC. Terus dimasukkan ke dalam segitiga polinom, di mana untuk yang VC-nya, dia dari titik O ke titik C, kemudian yang kecepatan VB per C-nya itu dari titik C ke B, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini untuk VC. VB per C. Mungkin tipe ya, bukan polinom tapi poligon. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Alfandi telah mempresentasikan hasil pekerjaannya dalam tugas kita minggu lalu. Demikian video pemaparan kami di bidang pengajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.